Tiga. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sudah pada sarapan belum? Sudah pada sholat subuh belum? Aku anak soleh. Pelajaran KBM selanjutnya kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh saudara Edi. Ya, Edi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang masuk? Alhamdulillah, masuk semuanya. Baik. Kenapa dia? Sakit. Kita doakan semoga baik segera sembuh. Ya. Baik. Nanti kita sebelum kita lanjutkan pelajaran, kata satu ya. Yang hadir biasa. Baik. Adnan. Ya. Adnan dapat. Ya. Airulangga. Aisyah. Alfian. Alijai. Arkana. Ajalfa. Dadika. Ya, hadir. Devi, Laija, Arita, Jeko, Kaidi, Naisa, Kakaira, Muhammad Tairus, Muhammad Husin, Muhammad Saidan, Muhammad Kainan, Budia. Sebelum kita juga ini kita kira berdua kita. Ya dalam pelajaran kita enak gitu ya. Ya, tuliskan. Oke. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Islam yang pertama dengan keras. Katakan rukun Islam yang kedua dengan keras. Satu-satu. Muhammad Nabiku, tiga-tiga.
dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan ya, baik. Nah, sekalian, sekarang kita pelajaran yaitu tentang apa? Ya, kita buka halaman 157. Baik, akan menjelaskan yaitu tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4. Pertama apa? Taurat. Kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Baik, sekarang Bapak mau tanya, itu Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihi. Yang kedua, Injil pada Nabi siapa? Baik, kalau Injil pada Nabi saya, beri. Taurat, Zabur. Zabur itu kepada siapa? Daud alaihi. Injil pada Nabi siapa? Pada Nabi Isa alaihi. Yang terakhir adalah Al-Quran, diberikan kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhir-akhir Nabi kita, ya. Baik, Bapak menjelaskan sedikit tentang kitab-kitab di Al-Quran. Yang pertama, Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diutus di zaman kerajaan yaitu Raja Ramses II. Ramses ya, dia ini diutus oleh kepada Raja Fir'aun, raja yang sangat sombong. Saking sombongnya itu Fir'aun, dia mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Lewat dia Fir'aun, mentang-mentang dia seorang raja, mentang-mentang pasukannya banyak, mentang-mentang istananya megah, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu diutuskan Nabi Musa alaihissalam, dan uniknya Nabi Musa alaihissalam waktu bayi, dia waktu itu kan Fir'aun mimpi bahwa kerajaan itu akan hancur oleh salah satu seorang Bani Israil. Makanya setiap bayi itu dibunuh oleh siapa? Fir'aun melalui pasukannya. Ada yang bayi baru lahir laki-laki langsung dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Kenapa? Karena dalam Fir'aun adalah seorang laki-laki yang akan membunuh Fir'aun. Lalu inilah mujizat yang Allah berikan. Nabi Musa pun lahir, Allah beritakan kepada ibunya agar ibunya itu membuang bayinya ke sungai Nil. Sungai apa? Nil. Akhirnya di perkataan hujan, ya, akhirnya dijatuh menyebutkan bayinya ke sungai Nil. Lalu sungai Nil itu mengalir sampailah kepada permaisuri Fir'aun, namanya Aisyah. Nah, itu dia melihat bagaimana itu, melihat ada bayi. Kebetulan dia nggak punya bayi, nggak punya anak. Wah, seneng banget. Dia tahu, wah, ada bayi, seneng kok. Akhirnya dibungkus oleh permaisuri Fir'aun. Tapi Fir'aun melihat ada bayi laki-laki di bawah istrinya, udah geleng-geleng. Ini dia yang akan membunuh dan mengatur kerajaanku. Tapi ibunya pun merengek agar Fir'aun suaminya ini tidak membunuh bayi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Ketika terjadi suatu ujian,
Makanya mereka ini, kalau seandainya kita kasih, ini adalah api, dan ini adalah kayu. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam waktu tadi itu bikin makanan, maka ada istilah silakan kapan gabung dulu. Tapi kalau dia makan darah api, maka jangan gabung dulu. Lalu Nabi Musa pun waktu baik suruh milih makanan apa milih darah api. Ternyata Nabi Musa pun memilih darah api dimakan. Makanya Nabi Musa pun ngomongnya rada cadel. Kenapa dia mulutnya makan darah api? Karena dia makan darah api, akhirnya Firaun pun nurut sama istrinya. Dia tidak jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam waktu bayi. Singkat cerita, Nabi Musa pun besar. Akhirnya dia mendapatkan wahyu. Akhirnya dia pun melawan daripada kerajaan Firaun. Dia bisa putih jaga, pangkatnya bisa dilempar. Itu menjadi apa? Ular. Ular raksasa yang memakan ular-ular karena sihir yang kecil. Lalu Nabi Musa pun mengalahkan daripada sihir Firaun. Setelah kalah semuanya, tak sihir itu pun ya para penyihir pun akhirnya dia masuk agama Nabi Musa alaihissalam. Firaun tidak terima. Siapa yang menyuruh kamu untuk masuk agamanya Musa? Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Tetap dia membunuh. Karena apa? Dia melihat ular Firaun dan ular Nabi Musa ini bukan ular biasa, tapi ular sungguhan. Maka ini berubah menjadi ular yang benar-benar ular, bukan ular halusinasi. Ya, dia memakan daripada ular-ular yang dikatakan karakter. Amantu billahi Musa, kata dia, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Karena ada kata Firaun, di sini saya Tuhannya. Akhirnya apa? Kamu saya akan hukum, kamu mati, kami akan bunuh. Apa jawaban Nabi? Para penyihir itu? Kami siap mati. Maka mereka pun mati tunggal. Dan insya Allah sekarang mereka pun sedang di surga. Setelah itu Firaun langsung marah, makin kesel, makin geger sama Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam akhirnya pun disuruh kabur sama Nabi Musa alaihissalam, dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Sampailah kepada laut, namanya Laut Merah, bingung. Wah, pasukan Firaun kali cepat ini. Kita di mana sekarang nih? Gak bisa kali laut kepada kita. Maka Allah ceritakan kepada Nabi Musa agar tongkatnya dilempar. Akhirnya dengan izin Allah laut itu pun sehingga Nabi Musa dengan pengikutnya bisa melintasi laut. Ketika Nabi Musa sudah di tepian laut, ajak Firaun dan pasukannya masih ada di tengah laut. Lalu Allah satukan lagi lautnya. Jadi apa tuh Firaun itu? Iya, makan hiu kali ya. Makan hiu, dapat hiu ya. Karena apa? Dia itu hampir sama Allah, dia sama sombong, sehingga dia pun dimatikan sama Allah. Tapi Allah janjikan bahwa jasadnya akan diawetkan untuk pelajaran orang-orang yang hidup dunia. Dan buktinya ada di mana? Ada di mana? Ayo, jasad Firaun ada di mana? Di Arab. Berapa tempat? Tempatnya di mana? Kan? Yang negara yang banyak piramidnya negara mana? Negara Mesir. Ya, itu. Yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan suaranya yang sangat merdu, sangat merdu. Sehingga kalau Nabi Daud membaca Zabur, dia disayap burung-burung yang terbang akan bersih.
akan berarti kenapa? Ingin menenangkan suara Nabi Daud alaihissalam. Ya, dia itu juga Nabi Daud, dia yang membunuh raksasa. Dengan apa? Bukan apa? Katapel. Pakai katapel, Jalut itu raksasa dibunuh oleh Daud alaihissalam. Lanjut kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu siapa namanya? Maryam. Ya, Maryam dia belajar bisa karena disentuh oleh laki-laki. Nah, yang ini Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang memang dia tidak punya ayah dan lain atas itu ibunya ini. Lanjut kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir pertama Nabi yang terakhir yang memang dia lahir di mana? Di Mekah. Keren. Di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Ya, ini kita nyanyikan lagunya ya. Kalau kita nyanyikan lagunya, ya, baik kita nyanyikan. Abdullah. Aminah. Kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat. Iya, bagus. Good. Hey, kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Injil. Kitab suci apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah? Tanya. Quran. Allah kabul. Daud alaihissalam. Ya, anak-anak sekalian, baik, Bapak tidak banyak memberikan soal kepada kalian. Tapi kira-kira kita pahami nggak tentang kitab suci? Paham ya? Ya, kalian sekarang adalah
tugasnya membuka buku tulis. Silakan buka buku tulisnya. Next week, silakan dan dijawab. Yang lain mana? Ya. Jawab dulu. Ya, dijawab. Oke, Farel. Kasih tahu dong. Itu tadi Bapak dijelaskan. Ya. Ya. Mana ini? Ya, tinggal dijawab aja ya. Ya, Pak. Itu Bapak tadi tahu ya. Tahu. Misalnya jangan kecil banget, ya, biar baca. Oke. Boy. Mana? Garis sudah kan? Kalau melatih tadi jelas Bapak, nanti bisa ya. Baik. Sudah diisi langsung ready. Oke, yang pojok Bapak mau lihat. Oke. Jangan. Ya, oke. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Baik. Waktunya sudah habis. Coba, sekarang kalau kamu tahu jawabannya, silakan tekan. Ya, tekan dulu, tekan dulu. Silakan. Ya, baca dan jawab yang kamu tulis tadi. Yang lain diam dulu. Ya, dengerin. Sama sebutkan nama kitab suci Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Siapakah nama raja yang sombong yang musuhnya Tuhan Fir'aun? Sebutkan dua mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam, merubah tongkat jadi ular dan membelah lautan. Apa nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam? Zabur. Ya, bagus jawabannya. Silakan duduk bareng. Ya, tangan dong. Jawabannya bagus semuanya. Sekali lagi tepuk tangan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Semuanya sudah ngerti? Sudah understand? Understand? Ya, semuanya sudah mengerti. Kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah walaupun kita punya apapun, kita nggak boleh sombong kayak Fir'aun. Apalagi dikasih apa terus kita sombong. Akhirnya Allah ajak Fir'aun itu di dunia dengan ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Yang kedua, kita juga harus mengimani keempat kitab-kitab itu yang sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka itu Al-Quran adalah maknanya adalah bacaan yang sempurna. Karena semua urutan dari kitab-kitab suci itu sudah dirangkum oleh disempurnakan di dalam Al-Quran. Baik, semuanya sudah pada mengerti semuanya? Semuanya? Baik, kita akan mulai pelajaran ini dengan membaca doa, yaitu Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kalian pahami. Maka itu jangan jauh-jauh kitab suci Al-Quran, kita terus ngaji agar kita selalu dirahmati Allah SWT. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Karen. Silakan.